Ares menghentikan mobilnya di sebuah hotel bintang 5 yang terlihat mewah dan juga megah. Kenzo yang melihat mobil Ares yang telah sampai pun dia langsung menghampirinya. Ares membuka kaca mobilnya ketika melihat Kenzo yang sedang menghampirinya. "Apa acaranya sudah mulai, Ken?" tanya Ares. "Belum, mungkin sebentar lagi," jawab Kenzo. Ares mengangguk lantas menoleh ke arah Nadine. "Sayang, ayo turun. Sebentar lagi acaranya akan segera dimulai," ajak Ares. Nadine mengangguk. Nadine turun dari dalam mobil diikuti dengan Ares. Ares merangkul pinggang Nadine masuk ke dalam hotel dengan diikuti Kenzo di belakangnya. Kenzo sudah seperti nyamuk di antara mereka. Masih jomblo gini amat," keluh Kenzo sambil mengikuti mereka dari belakang. Nampak semua tamu sudah memenuhi ruangan. Banyak pembisnis yang hadir di acara gala dinner tersebut, termasuk Elang, rekan bisnis Ares. "Senang bisa bertemu Anda di acara ini, Tuan Ares," sapa Elang sambil berjabat tangan dengan Ares. Ares hanya tersenyum tak menanggapi ucapan Elang. "Apa kabar, Nona Nadine? Anda terlihat cantik malam ini," puji Elang yang belum tahu mengenai hubungan keduanya. Ares mengeratkan rengkuhannya di pinggang Nadine hingga jarak keduanya sangat dekat. Saya baik, Tuan Elang," jawab Nadine dengan singkat. "Bolehkah saya meminta nomor ponsel Anda? Bukankah waktu itu Anda sudah berjanji akan memberitahu saya?" tanya Elang. "Maaf, Tuan Elang, kami harus pergi karena masih ada rekan bisnis yang lain yang mesti saya sapa." Setelah Ares mengajak Nadine pergi dari hadapan Elang. Elang menatap kepergian mereka sambil mengepalkan tangannya. Nadine mengulum senyum geli melihat wajah Ares yang sedang cemburu. "Apa kau sedang cemburu, Tuan?" goda Nadine sambil menatap wajah kesal Ares. "Apa kau senang? Dengus Ares sambil menoel hidung mancung Nadine. "Kau tak perlu cemburu, Tuan. Bukankah kau tahu aku sangat mencintaimu?" ucap Nadine dengan nada centil membuat Ares salah tingkah. "Haish, gimana ini sayang? Ingin sekali aku mencium bibirmu yang manis ini," ujarnya. "Kamu harus menikahiku dulu, baru aku akan memberikan bibirku yang manis ini kepadamu," ledek Nadine. Ares tertawa kecil sambil menekan kepala Nadine dengan gemas. Sementara di sudut lain ada seorang wanita yang mendekati Elang secara tiba-tiba. "Hei Tuan, apa yang sedang kau lihat?" tanya wanita itu mengikuti arah pandang Elang yang sedang menatap Ares dan Nadine yang terlihat mesra. "Anda siapa?" tanya Elang. Tak menjawab pertanyaan wanita itu. Dia justru balik bertanya. "Anda tidak perlu tahu siapa saya, tapi yang jelas saya tahu Anda. Saya lihat Anda menyukai wanita yang bersama dengan Tuan Ares," tebaknya membuat Elang mengerutkan keningnya. "Tak perlu bingung bagaimana saya bisa mengetahuinya. Dari cara Anda menatapnya saja sudah terlihat kalau Anda menyukainya," ujarnya yang seolah tahu isi kepala Elang. "Mari kita bekerja sama," tawar wanita itu. "Maksudnya?" tanya Elang. "Kau bisa mendapatkan wanita itu asal Anda mau membantu saya mendapatkan Tuan Ares. Asal Anda tahu, mereka berdua bukan hanya atasan dan sekretaris, melainkan mereka berdua sepasang kekasih," jawab wanita itu secara gamblang. Elang terperangah mendengarnya. Ia tidak menyangka Ares yang notabene anak pemilik perusahaan mau menjalani hubungan dengan sekretarisnya sendiri. Tapi tak aneh melihat kecantikan Nadine, siapapun pasti menginginkannya, menjadikan wanita itu pasangannya, termasuk dirinya. "Bagaimana caranya?" tanya Elang penasaran. "Itu akan menjadi urusanku. Tugasmu hanya membuat wanita itu sedikit menjauh dari Ares," jawabnya. "Baiklah," ucap Elang. Menurutnya bukan hal yang sulit, bahkan sangat mudah baginya. "Kau tunggu di sini. Kalau aku sudah bergerak, maka kau harus bergerak juga," perintahnya dibalas anggukan oleh Elang. "Kenapa aku harus mengikuti perintahnya? Lagian aku hanya penasaran saja sama Nadine, tak benar-benar menyukainya,"
Ucap Elang merutuki kebodohannya ketika melihat wanita itu menjauh darinya. Seorang pelayan datang menghampiri Ares dan menawarkan minuman untuknya. "Apa kau mau minum, sayang?" tawar Ares. "Nanti aja, aku akan mengambilnya sendiri." Saud Nadine menolak karena belum merasa haus. Akhirnya Ares hanya mengambil satu minuman saja untuknya. Dia meminum minuman itu hingga tandas. Lalu dia lanjut mengobrol lagi dan kebetulan Dava juga hadir mewakili perusahaan ayahnya. "Kenalin, ini Melisa, kekasihku," ucap Dava memperkenalkan kekasihnya kepada kedua sahabatnya dan juga Nadine. "Aku Nadine, ini Ares, dan yang masih jomblo itu namanya Kenzo," ucap Nadine dengan sedikit bercanda. Kenzo langsung menatap tajam ke arah Nadine, namun mendadak nyalinya ciut ketika Ares kembali menatapnya dengan tajam. "Senang berkenalan dengan kalian," ucap Melisa tersenyum. Mendadak keringat dingin keluar dari tubuh Ares. Dia merasa sedikit tidak nyaman dengan tubuhnya. "Kau kenapa, Res?" tanya Kenzo saat melihat Ares yang sedikit gelisah. Ares hanya mengedikkan tubuhnya tidak tahu. "Sayang, aku ke toilet dulu ya. Kamu tunggu di sini saja bersama mereka," pamit Ares. "Baiklah, tapi jangan lama-lama," ujar Nadine. Ares mengangguk. "Aku temani, Res," ucap Kenzo menawarkan diri. Dia merasa ada yang tidak beres dengan temannya. "Tidak usah, kau di sini saja jagain Nadine," tolak Ares. "Ya sudah, kalau ada sesuatu segera kabari kami ya," ucap Kenzo. Ares meninggalkan mereka. Dia melangkahkan kakinya menuju ke toilet yang lumayan jauh dari ballroom. "Kenapa aku harus didandanin, Om?" "Jangan bilang Om mau jual saya ke pasar gelap," sungut Ara yang sudah berada di dalam mobil dengan pakaian yang sudah berubah. "Cetak." "Ais, sakit Om," desis Ara sambil mengusap keningnya. Gama menyentil kening Ara. "Sembarangan, uangku sudah banyak, untuk apa aku menjualmu?" dengus Gama. "Lalu, untuk apa aku didandani seperti ini? Mana bajunya pendek lagi? Ini lagi, kenapa harus pakai high heels sih?" oceh Ara yang merasa tidak nyaman dengan penampilannya saat ini. "Kamu ini bisa diam tidak? Aku sudah menolongmu, jadi kamu juga harus menolongku." "Jadi Om menolongku tidak ikhlas? Tahu gitu aku naik taksi aja tadi. Di dunia ini tidak ada yang gratis, Nona. Kalau kau tidak bisa menolongku, lebih baik kau turun saja." "Di sini?" tanya Ara sambil melihat jalanan sekitar yang terlihat gelap dan sepi. Firman?" ucap Gama langsung dipotong oleh Ara. Baiklah, aku akan menolongmu. Apa yang harus aku lakukan?" ucap Ara akhirnya. Dia ngeri juga kalau harus jalan sendiri di tengah gelap yang malam sambil memakai dress seperti yang dikenakan saat ini. "Bagus. Kau harus menemaniku ke acara gala dinner rekan bisnisku. Kau hanya perlu diam dan patuh pada semua pengaturanku," ucap Gama. Gama sengaja mengajak Ara untuk menghindari perjodohan yang ditawarkan oleh rekan bisnisnya. Dia sudah terlalu muak dengan para penjilat yang ingin menjodohkan dirinya dengan anak rekan bisnisnya. "Kenapa tidak bilang dari tadi? Kalau cuma begitu saja tidak jadi masalah," seru Ara. Tak lama mobil yang mereka tumpangi sampai di lobi hotel. Ara dan Gama keluar dari dalam mobil. Gama berhenti dan memberikan tangannya kepada Ara. Ara yang peka pun langsung merangkul lengannya di lengan Gama. Mereka berdua berjalan dengan begitu mesra selayaknya sepasang kekasih. "Aku ke toilet sebentar ya Om, biar aku temani." "Tidak, enak aja, Om mau lihat." Lagi-lagi Gama menyentil kening Ara, membuat Ara mengerucutkan bibirnya dengan sebal. "Tidak ada yang mau melihatmu, Nona. Aku akan menunggu di luar," ucap Gama. Ara cengengesan sambil mengusap keningnya. Dia pikir Gama akan menemaninya hingga ke dalam. Mereka berdua melewati lorong menuju ke toilet. Ara menghentikan langkahnya ketika melihat seseorang yang sangat familiar. "Sebentar Om, ada apa?" tanya Gama menoleh. "Bukankah itu Kak Ares? Lalu siapa kedua orang itu? Untuk apa dia membawa Kak Ares?"
Ara bertanya-tanya ketika melihat kakaknya dipapah oleh dua orang yang tidak dia kenal. Ayo, kau tak perlu mencampuri urusan orang, ucap Gama sambil menarik tangan Ara. Dia bukan orang lain, Om, dia kakakku, jawab Ara. Aku harus mengikutinya, Om, putus Ara. Ara menarik tangan Gama begitu saja mengikuti langkah kedua orang yang membawa kakaknya. Cepat, Om, saya takut terjadi sesuatu dengan kakak saya, ucap Ara tak sabaran. Gama menghela nafas panjang. Lagi-lagi dia harus membantu gadis kecil ini untuk menolong kakaknya. Tahu begitu, Gama tidak akan mengajak gadis kecil itu bersamanya. Dasar menyusahkan, gerutu Gama. Meski begitu, Gama tetap membantu Ara. Dia juga merasa ada yang tidak beres dengan kakak Ara. Mereka berdua berlari mengejar orang itu, tapi tak keburu. Kedua orang itu sudah lebih dulu membawa kakaknya masuk ke dalam lift. Bagaimana ini, Om? Cemas Ara. Mau bagaimana lagi? Kita tunggu aja liftnya kebuka. Saud Gama tak mau ambil pusing. Ara tak sabar menunggu lift terbuka. Sementara di tempat acara, Nadine dan kedua sahabat Ares mulai bertanya-tanya. Pasalnya sudah hampir setengah jam lebih, Ares tak kunjung kembali. Kemana Ares? Kenapa lama sekali? Tanya Nadine yang khawatir. Aku juga tidak tahu, tumben dia lama. Apa dia sakit? Makanya sampai sekarang belum juga kembali, saud Dava. Lebih baik kau susul dia ke toilet, Ken. Siapa tahu dia butuh bantuan. Usul Dava kemudian. Baik, kalian tunggu di sini. Aku akan menyusulnya. Aku tadi juga sempat melihat gelagat aneh dari Ares, ujar Kenzo. Yang benar kamu, Ken, saud Nadine semakin membuatnya cemas. Aku juga tidak tahu. Aku cari dia sekarang aja, ucapnya dan pamit Kenzo. Nadine meremat gelas yang ia pegang. Dia khawatir terjadi sesuatu dengan kekasihnya itu. Nadine mengingat ucapan Ares yang sedikit aneh akhir-akhir ini. Tenanglah Nadine, pasti Ares akan baik-baik saja, ucap Dava menenangkan Nadine yang sedang mencemaskan keadaan Ares. Nadine mengangguk dengan kecil. Melissa mendekati Nadine dan memeluknya untuk memberikan kekuatan. Kita berdoa aja ya, semoga Kenzo bisa menemukan Ares, ucap Melissa sambil mengusap bahu Nadine. Nadine melerai pelukannya. Selang berapa lama Kenzo kembali sambil berlari tergopoh-gopoh. Gawat Nadine, ucap Kenzo dengan nafas ngos-ngosan. Tenangkan dirimu dulu Ken, setelah tenang baru kamu bicara, saran Dava. Kenzo mengangguk lalu menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya. Setelah dirasa sudah tenang, barulah dia berbicara. Ares tidak ada di toilet, ucap Kenzo dengan nafas yang masih naik turun. Jangan bercanda Ken, coba kau hubungi nomor Ares. Siapa tahu dia sedang ada perlu dulu sebentar, saud Dava mencoba berpikir positif. Ponsel Ares ada pada aku, Dav. Tadi aku menemukannya di toilet, ujar Kenzo sambil menunjukkan ponsel milik Ares. Kita harus segera mencarinya, Ken. Pasti terjadi sesuatu yang tidak beres. Dava yang tadinya terlihat masih santai, kini berubah serius. Dia curiga ada yang sengaja menculik Ares. Ayo, ajak Kenzo setuju. Aku ikut, seru Nadine yang tak bisa terberdiam diri begitu saja melihat kekasihnya yang menghilang belum diketahui keberadaannya. Kenzo dan Dava mengangguk. Dia juga tidak mungkin meninggalkan mereka berdua. Kita langsung ke ruangan CCTV, Ken, usul Dava. Hotelnya terlalu besar, akan susah jika harus mencarinya di setiap lantai. Mereka berempat ke resepsionis terlebih dahulu. Ada yang bisa kami bantu, Tuan? Tanya sang resepsionis dengan sopan. Kami butuh rekaman CCTV di setiap sudut ini. Apa kami bisa melihatnya? Maaf, Tuan, tapi CCTV di hotel ini sangatlah privasi. Tidak sembarangan orang bisa melihatnya, karena ini menyangkut privasi pengunjung hotel. Mereka menghela nafas. Memang semua ada prosedurnya. Apalagi sekelas hotel bintang 5 yang sering didatangi oleh kaum menengah ke atas, tentunya privasi benar-benar dijamin. Mau tidak mau mereka memakai kekuasaan keluarga Alexander. Teman kami, Darendra Arestama Alexander, menghilang di hotel ini. Kami butuh CCTV untuk melihatnya, ucap Kenzo menekankan nama Alexander. Tuan muda Alexander,
Tanya resepsionis memastikan, iya, kami sedang mengikuti acara gala dinner di hotel ini. Namun tiba-tiba Tuan Ares izin ke toilet dan sampai sekarang belum kembali. Saya menemukan ponselnya di dalam toilet. Jelas Kenzo menceritakan kronologinya. Resepsionis itu mengangguk mengerti, lantas menghubungi manajer hotel. Tak lama manajer hotel datang menemui mereka dan meminta mereka untuk mengikutinya menuju ke ruang CCTV. Drrrrt, drrrrt. Ponsel Nadine berdering. Nampak nama Ara memenuhi layar ponselnya. Untung tadi Ara sempat mengisi baterai HP-nya di mobil Gama. Siapa yang menghubungimu, Nadine? Tanya Dava. Ara, jawab Nadine. Angkat aja, tapi jangan katakan sesuatu tentang Ares, tita Dava. Nadine mengangguk patuh. Dia juga tidak mau membuat adik kekasihnya itu khawatir. Halo, iya Ara, ada apa? Tanya Nadine ketika sudah tersambung. Kak, apa kau sedang bersama Kak Ares? Tanya Ara dari seberang sana tanpa basa-basi. Iya, kakak sedang ada acara dengan Kak Ares. Ada apa kau menanyakannya? Tanya Nadine. Apa terjadi sesuatu dengan Kak Ares? Tadi aku sempat melihatnya dipapah oleh 2 orang pria bertubuh besar. Tapi aku tidak kenal siapa mereka, Kak. Nadine membelalakkan matanya, lalu mengeraskan suara panggilannya. Di mana kau melihatnya? Tanya Nadine membuat Dava dan Kenzo pun ikut mendengarkannya. Dia dibawa naik ke lantai 5. Aku sempat mengejarnya, tapi tak kekejar. Mereka sudah masuk lift lebih dulu. Kini aku sedang mencarinya di lantai 5, tapi aku bingung kemana mereka membawa ke Ares. Kau tunggu di sana, aku dan yang lainnya sedang berada di ruangan CCTV. Jangan matikan panggilannya, tegas Nadine. Baik Kak, aku akan menunggu dengan temanku, saut Ara. Mereka langsung melihat rekaman CCTV dari lantai 3 di mana acara gala dinner dilangsungkan. Mereka melihat Ares yang sedang berjalan menuju ke toilet. Usai tubuh Ares menghilang di balik pintu toilet, tak lama sekitar 10 menitan datanglah 2 orang pria bertubuh tegap masuk ke dalam toilet. Entah apa yang terjadi di dalam sana, terlihat 2 orang tadi keluar dari toilet sambil memapah Ares. Stop Ken, tita Dava. Mereka memperhatikan kedua orang pria yang memapah Ares, tapi sayangnya mereka tidak ada yang mengenalinya. Nadine memperhatikan Ares yang terlihat aneh. Apa yang terjadi? Kenapa Ares seperti tidak sadarkan diri? Tanya Nadine sambil menunjuk ke arah gambar Ares. Lanjutkan videonya Ken, sepertinya ada yang sengaja menculik Ares, analisa Dava. Kenzo kembali menyalakan videonya hingga melihat kedua pria itu membawa Ares masuk ke dalam lift. Percepat Ken, kita langsung melihat CCTV yang ada di lantai 5. Tadi Ara melihat mereka membawa Ares naik ke lantai 5, ucap Nadine. Kenzo mengangguk dan langsung menggerakkan kursornya. Dia membuka rekaman CCTV yang berada di lantai 5. Kedua pria tadi keluar dari lift sambil memapah Ares. Mereka berjalan melewati lorong hotel dan masuk ke dalam kamar 303. Mereka membawa masuk Ares ke dalam kamar 303. Pekik mereka hampir bersamaan. Bagaimana Kak? Apakah Kak sudah menemukannya? Tanya Ara yang masih terhubung. Kami sudah melihat rekamannya. Mereka membawa Kak Ares masuk ke dalam kamar 303, jawab Nadine. Aku dan temanku akan segera mengecek ke kamar itu Kak, ucap Ara yang terdengar tidak sabar. Tunggu kakak aja. Kakak akan segera ke sana. Kita akan melihat bersama-sama, cegah Nadine. Dia tidak mau terjadi sesuatu juga dengan Ara. Lalu Nadine mematikan panggilannya. Apa kami boleh meminjam kunci cadangan kamar itu Tuan? Tanya Nadine. Boleh Nona, tunggu sebentar akan saya ambilkan, jawab manajer hotel. Mana berani dia melarangnya, apalagi yang sedang dicarinya adalah Tuan Muda Alexander. Sedikit saja mereka melakukan kesalahan, bisa-bisa hotelnya ini akan dibuat bangkrut oleh mereka. Ini Nona kuncinya, sang manajer memberikan kunci cadangan itu kepada Nadine. Terima kasih, maaf sudah merepotkan Anda, ucap Nadine merasa tidak enak. Saya senang membantu Anda, balas sang manajer.
Tanpa banyak kata, mereka langsung meninggalkan ruang CCTV lalu masuk ke dalam lift menuju ke lantai 5. Di lantai 5, Ara sedang menunggu bersama Gama. Lama sekali, keluh Gama dengan jengah. Sabar om, sebentar lagi mereka akan ke sini. Saut Ara membuat Gama merotasi bola matanya jengah. Dari tadi sebentar lagi, tapi hampir setengah jam ia menunggu tak kelihatan juga batang hidungnya. Itu dia om, tunjuk Ara ketika melihat Nadine dengan yang lainnya keluar dari lift. Lagi-lagi Ara menarik tangan Gama dan menghampiri Nadine. Di sana kak kamarnya, tunjuk Ara ketika sudah berada di hadapan Nadine. Nadine mengangguk kecil dengan langkah yakin Nadine menuju ke kamar tersebut. Sebelum membuka pintu, Nadine menarik nafas terlebih dahulu sambil menguatkan perasaannya. Dia siap dengan segala kemungkinan yang terjadi di dalam sana. Ceklek bersambung.